bersyukur kepada Tuhan kita masih diberi kesehatan. Ada baiknya sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa? Aku. Siapa? Aku. Oh iya, Reva ya. Reva akan pimpin doa. Silakan Reva. Ya. Gimana sih berdoanya? Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar hari ini. Semoga kami dapat belajar dengan baik. Amin. Amin. Ya, terima kasih ya Reva. Hari ini adalah pertemuan kita yang berikutnya, pertemuan yang kedua. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang 10 perintah Allah sebagai apa? Sebagai pedoman hidup. Nah, ya, minggu lalu itu kita telah belajar 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Tapi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan minggu lalu, ya, yaitu perintah Allah yang pertama sampai perintah Allah yang ketiga. Ya, nah pada hari ini kita akan belajar tentang materi 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Ya, 10 perintah Allah yang keempat sampai ke 10. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama, nanti setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan itu kalian ini ya bisa menyebutkan, bisa menghafal 10 perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dengan baik, ya, dengan benar. Kemudian berikutnya, nanti kalian juga bisa menjelaskan makna dari perintah Allah yang keempat sampai perintah Allah yang ke-10. Begitu yang berikutnya, setelah pelajaran ini kalian juga diharapkan mampu untuk menjelaskan apa saja sih contoh penerapan di kehidupan kita sehari-hari dari perintah Allah yang keempat sampai ke-10. Oh ya, sebelum kita melihat video, apa itu perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, Bapak sebelumnya akan membagi kelompok.
Ya, melalui kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah Kayla, Rosa, dan Dwi. Kelompok berikutnya Novi dan Reva. Karena Dwi tadi sudah izin dengan Bapak, dia sakit jadi tidak masuk. Maka hari ini hanya Kayla dengan Rosa yang di kelompok satu. Ya, oke. Mari kita itu tadi video apa? 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Ya. Setelah mengamati video, Bapak akan meminta kita untuk mengisi LKPD 2.1 yang sudah Bapak bagikan. Ya, sudah di meja kalian masing-masing ya. Nanti kalian isi, silakan kalian kerjakan. Jangan bersaksi bersamamu manusia. Istri sesamamu. Kita akan lanjut ke yang berikutnya, yaitu membaca teks kitab suci. Ya, seperti pada pertemuan sebelumnya, Bapak minta kita membacanya bersama-sama dalam kelompok. Ya, jadi kelompok 1 membaca ayat yang pertama, kelompok 2 membaca ayat yang kedua. Begitu berikutnya ayat yang ketiga kelompok 1. Kita baca langsung di depan, ya. Oke, sudah mulai? Sudah siap? Ya, silakan mulai. Kelompok 1. Kematilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menghini rumah sesama dengan menghini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang miliknya sesamamu. Oke, selesai. Ya, baik. Mari kembali kita membacanya sekali lagi sama-sama dengan Bapak ya. Membaca teks kitab suci. Pembacaan dari Keluaran bab 20 ayat 12 sampai 17. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menghini sesamamu, jangan menghini istrinya atau hamba
bacaan ini mau memberi apa kepada kita? Apa yang bisa kita tangkap dari atau apa pesan yang bisa kita ambil dari bacaan kitab suci ini? Ayo, apa yang bisa? Kita lihat ayat pertama. Hormati ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah. Pada kalimat pertama, hormati ayahmu dan ibumu. Ya. Dari situ kita sudah bisa melihat bahwa bacaan kitab suci ini memberikan suatu perintah kepada kita sebagai umat Katolik, bukan hanya kalian, ya, bukan hanya Bapak, ya, jadi semua umat Katolik supaya apa? Supaya menghormati ayah dan ibu. Kemudian ayat berikutnya jangan membunuh. Berikutnya lagi jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Apa sih itu saksi dusta? Berbohong, mengatakan kepada orang lain padahal barang itu tidak benar, menjelek-jelekan orang lain. Nah, itu ya. Jadi keseluruhan dari isi bacaan kitab suci ini adalah suatu bentuk perintah dan juga larangan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita supaya tidak kita lakukan yang tidak baik, ya. Yang baik seperti hormatilah ayah ibumu harus kita ikuti, ya. Yang tidak baik itu jangan kita ikuti itu. Jadi suatu perintah dan juga suatu larangan yang harus kita ikuti, ya. Perintah dari Tuhan supaya hidup kita lebih baik. Nah, setelah membaca teks kitab suci, Bapak akan mengajak kalian untuk mengerjakan LKPD 2.2. Silakan dibuka LKPD yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Silakan. LKPD 2.2 ada 2 lembar di situ, kalau tidak salah Bapak. Sudah Bapak berikan. Ya. Yang pertama kita lihat yang LKPD 2.2 yang pertama. Ini. Simpan dulu sini. Nanti baru berikutnya. Nah, yang pertama itu LKPD 2.2 ini yang pertama itu kita akan mendesain. Karena hari ini kita akan membuat suatu karya. Hari ini. Jadi di LKPD 2.2 yang pertama kita akan membuat suatu desain. Apa sih yang akan kita buat karya pada hari ini? Nah, silakan kalian tulis. Ya, seperti pertemuan berikutnya kita akan membuat apa? Apa karya yang akan kita buat? Apa proyek yang akan kita buat? Iya. Silakan kalian isi di situ. Apa yang pertama di situ? Bukan yang LKPD 2.2 yang pertama itu. Nah, ya, tuliskan dulu anggota kelompoknya. Kemudian tuliskan judul proyeknya apa? Iya. Bukan di sini. Ya. Oke, sudah ya? Sudah. Berikutnya di LKPD 2.2 yang berikutnya. Ya. Sudah dibuka di situ? Yang berikutnya. Nah, penerapan perintah 4-10 dalam hidup sehari-hari. Karena ini akan kita masukkan nanti, akan kita gunting juga, akan kita tempel di replika
yang akan kita buat nanti ya. Iya, Pak. Iya. Jadi kalian tulis dengan iya, tulis dengan rapi ya. Silakan kerjakan. Selesai? Oke, anak-anak sudah selesai? Kalau sudah selesai, berikutnya kita akan menyusun jadwal ya. Apa yang kita susun? Jadwal apa? Iya, jadwal kita mengerjakan proyek. Apa saja sih yang perlu kita susun? Ya, silakan lihat LKPD 2.3-nya. Nah, di situ kalian tulis judulnya ya. Kalian tulis judulnya, kemudian jadwal. Yang pertama kita membuat apa? Desain proyek 10 menit. Nah, yang pertama kita akan mendesain proyek. Kemudian yang kedua apa? Menyusun jadwal. Ya, kita menyusun Jadwal. jadwal. Nah, ini yang kita kerjakan, kita akan menyusun jadwal. Kemudian berikutnya apa? Membuat karya. Ya, kita membuat karya. Setelah itu kita mempresentasikan Karya. Baik, karena sudah tersusun jadwal kita, ya, jadwal kita sudah tersusun, maka sekarang mari kita mengerjakan proyek yang sudah kita desain, ya. Oke, silakan dikerjakan. Ya, perhatikan langkah-langkah dalam pengerjaannya. Saling bekerja sama, ya. Saling kerjasamanya harus diperhatikan. Dibuat rapi ya. Sampahnya jangan dibagi kelompoknya kerjanya ya, jangan hanya mengandalkan satu orang. Nah, yang satu mengerjakan apa, yang lain mengerjakan apa.
Enggak kayak. Ya, kayak ini enggak kan ada. Sekarang berikutnya yaitu kita akan presentasi kelompok. Nah, di sini kalian akan mempresentasikan apa yang sudah kalian buat. Ya, sekarang kita mulai dulu dari kelompok berapa? Tapi sebelum mulai, nanti kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu membacakan hasil presentasinya, yaitu perintah Allah 4 sampai ke 7. Nah, kemudian kelompok 2 dari 8 sampai 10. Paham? Oke. Kenalilah ibu bapakmu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Ya. Sekarang tunjukkan ke temannya, belum Reva? Tunjukkan ke temannya hasil karyanya. Ya. Tepuk tangan dulu ya. Bagaimana menurut kelompok 2? Bagus? Rapi tidak pekerjaan temannya? Karya temannya rapi tidak? Hah? Enggak. Terus punya kelompok 2 rapi gitu? Rapi lah. Ya. Ya. Sekarang terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan lagi. 2. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Jangan menyini istrimu jangan memiliki sesamamu manusia secara tidak adil. Ya, sekarang tunjukkan dengan kelompok 1 hasil pekerjaannya. Ya, bagus. Ya, kelompok 2 menunjukkan ke kelompok 1 hasil karyanya. Bagus tidak? Hah? Bagaimana menurut kelompok 1? Siapa yang bagusan, kelompok 1 atau kelompok 2? 2. Nah, karya ini jangan hanya sebatas karya, tapi isinya harus kalian ingat dan kalian hafal. Presentasi kelompok sudah selesai. Bagaimana sih perasaan kalian? Ya, kelompok 1 dulu. Bagaimana perasaan kalian setelah menyelesaikan proyek ini? Hah? Apa yang buatnya senang? Ayo. Apa yang buatnya senang? Kemudian untuk kelompok 2, bagaimana perasaan kalian setelah menyelesaikan proyek ini? Senang. Sudah masuk sedih, ya kan? Sudah membuat suatu karya, ya kan? Oke. Maka dari itu tepuk tangan untuk kita semua dulu ya. Nah, sekarang kalian lihat ke depan. Nah ini, contoh penerapan 10 perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Apa perintah Allah keempat, apa bunyinya? Kenalilah ibu bapakmu. Nah, bagaimana kita penerapannya dalam hidup sehari-hari? Baca di situ apa? Dengan taat orang tua
perintah yang kelima apa? Tidak nyakiti teman baik. Jangan membunuh bunyinya ya. Ya, perintah kelima. Jangan membunuh. Dalam hidup sehari-hari yang harus kita lakukan apa? Tidak menyakiti teman teman secara fisik maupun dengan kata. Selalu bersikap ramah dan menjaga persahabatan. Nah, sekarang baca perintah yang keempat apa? Keenam. Jangan berzina. Apa di situ yang harus kita Jangan lakukan? diri dan memperkaya seseorang dan menjaga sikap hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Iya. Ketujuh apa? Jangan mencuri. Apa yang harus kita lakukan? Tidak mengambil barang milik teman tanpa izin dan sekarang sembarangan barang yang dipinjam. Ya. Ayo. Berikutnya. Jangan beraksi dusta terhadap sesama manusia. Lalu apa di Selalu situ? berkata jujur dan jujur paman maupun orang tua. Ya. Perintah ke-9. Jangan membenci istri sesamamu. Ya. Menghormati keluarga, menghormati dalam rasa menurut terhadap hubungan baik mereka dengan keluarganya. Perintah ke-10. Jangan miliki semua orang secara adil. Bersyukur dengan apa yang dimiliki, tidak iri dengan mainan atau barang yang teman. Itu ya. Itu contoh penerapan dari 10 perintah Allah dalam hidup kita sehari-hari. Maka itu harus selalu diingat. Kalau kita sudah menghafal 10 perintah Allah, maka kita juga akan tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari ya, agar tidak melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Ya. Baik, anak-anak. Nah, sekarang kita akan refleksi ya. Apakah kamu sudah memahami perintah apa saja dalam 10 perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia? Nah, yaitu tadi ya, jadi perintah Allah keempat sampai ke 10. Apakah kamu sudah memahami apa yang dapat kita lakukan untuk menerapkan 10 perintah Allah dalam hidup sehari-hari? Ya, contohnya tadi jangan mencuri, kita tidak boleh mencuri. Tidak boleh mengambil milik orang dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Jangan bersaksi dusta. Tadi perintah Allah keberapa itu? Perintah Allah keberapa? Jangan bersaksi dusta. Kedelapan. Nah, maka kita juga tidak boleh berbohong. Harus jujur dalam hidup sehari-hari. Oke, baik anak-anak. Untuk hari ini Bapak rasa cukup ya. Namun sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Yang pimpin doa penutup siapa? Ayla. Ya. Oke, siap semuanya? Ya.
Ya, baik anak-anak. Untuk hari ini cukup. Sekian pelajaran kita. Silakan bukunya di kelas dan pulang dengan rapi, jangan lari-lari. Di jalan hati-hati kalau ada kendaraan. Ya, kita menepi, harus menepi ya. Jangan ada motor kita lalu nyebrang jalan sembarangan ya. Oke, silakan segala LKPD-nya, hasil karyanya silakan disimpan. Oke. Ya. Selamat siang.